yang akan kita bahas. Nah, di zaman sekarang BI ini harus bisa memfasilitasi ya dengan teknologi yang ada. Anda bisa menggunakan misalnya Google Drive atau ya kalau untuk BI jangan menggunakan Google Drive lah. Saya nanti rancu. Jadi hanya menggunakan eh, tools yang cocok ya. Misalnya saya sering menggunakan Dropbox ya. Dropbox untuk bisa meremote dari ya transaksi yang menggunakan BI ini. Ya Dropbox yang bisa diinstal di desktop berbasis kepada Windows. BI Pivot Table. Nah, yang berikutnya ini adalah organisasi dan job description, struktur organisasi. Jadi Anda bisa juga ini membuat bantuan dari AI untuk membuat job description. Kemarin sudah saya ajarkan ya bahasa mermaid, ya bahasa duyung untuk bisa membuat suatu flowchart atau apa namanya ya yang digenerate dari eh, dari AI ya misalkan ChatGPT ya. Nah, apa yang harus Anda cek di sini? Ini adalah bentuk hukumnya. Diperiksa dulu bentuk hukum dari organisasi UMKM tersebut. Ya, bentuknya bisa PT, ya perseroan terbatas. Oh ya, Anda bisa akses ya ke ini Google Site kelas ya. Ya, Google Site kelas. Kemudian ada sistem dan prosedur penerimaan kas ini. Sebelumnya ada sistem akuntansi utama dulu. Jadi Anda harus bisa menggambarkan sistem akuntansi yang berbasis kepada BI, ya BI, ya, bukan berbasis kepada manual. Itu tolong Anda cermati. Jadi kita sebetulnya melakukan transformasi BI ini untuk bisa menggunakan tools itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan apa? Kompetensi kita sebagai akuntan, begitu ya. Jadi kita bisa mendeklar nanti kalau menggunakan BI ini bahwa Anda bisa menyusun laporan keuangan ya dengan record sebanyak 1.040.000 record ya dalam waktu 15 menit ya dalam waktu 15 menit. Jadi ada batasannya. Saya teringat suatu hari gitu ya ada teman saya yang mengisi seminar ya di Purwokerto waktu itu belum ya komputernya masih desktop gitu ya ya BI-nya masih belum ada kemajuan seperti sekarang ya belum ada cloud ya dia berkata ya bahwasannya dia mengutip suatu data orang Singapura itu bisa menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu 15 menit ya loh sekarang akuntan di Indonesia pada waktu itu bisa menyelesaikan laporannya sungguh berhari-hari gitu ya. Sehingga produktivitasnya sedikit. Nah, kalau menggunakan BI ini, maka penyelesaian waktunya kita akan ringkas hanya menjadi 15 menit saja. Atau bahkan real time online. Nah, kalau untuk menjadi real time online itu proses belajarnya harus ada dulu dan teknologinya juga berbeda. Ya, berbasis BI, kemudian flowchart dan sistem prosedur untuk berbasiskan kepada jurnal-jurnal khusus. Ya, Anda sudah mengenal jurnal khusus, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, ya, dan nanti akan bertambah lagi jurnal prosedur-prosedur tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
Nah, baru kemudian terakhir formulirnya Anda desain, ya. Bagaimana invoice, bagaimana kwitansi, ya, bagaimana eh, surat permintaan pembayaran, ini terserah kepada Anda ya disesuaikan. Nah, semakin lengkap Anda memiliki portofolio ini, tentu saja pengalaman Anda, experience itu akan menjadi lebih bagus, apalagi nanti dilingkan menjadi suatu portofolio pembelajaran kelas sistem informasi akuntansi. Ya, sungguh ini saya harapkan Anda bisa melengkapinya dengan baik ya, dengan baik karena ini adalah hasil pembelajaran di kelas sistem informasi akuntansi. Makanya cover di cover Google Site Anda, tolong ditulis kelasnya ya. Kelasnya, dosennya, nama siswanya, pembelajarannya tanggal berapa saja, itu penting buat apa identifikasi produk ini. Identifikasi outcomes ini ya. Si outcome ini nanti ya tentu saja Anda juga merasakan tidak akan ngeprint misalkan tugas-tugas ya lalu dikirim ke meja saya tidak ya nanti akan ada di portofolio itu. Nah, inilah nanti kemudian yang akan menjadi bukti bahwa kelas ini sudah melaksanakan pembelajaran berbasis kepada OBE, Outcome Based Education. Perusahaannya ada, karyanya ada, mahasiswanya juga sudah melakukan pembelajaran. Inilah yang diharapkan. Dan ini akan menjadi ya salah satu bukti ketika pembelajaran itu nanti diverifikasi oleh siapa? Oleh SPMI, ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan, ya, SPMI. Atau akan diverifikasi oleh siapa? Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, ya, LAM, LAM EMBA dalam hal ini ya. Jadi semakin Anda lengkap, bagus semuanya, itu menunjukkan kualitas pembelajaran Anda di kelas ini. Begitu ya, paham ya? Oke, kira-kira itu penjelasannya. Saya geser ke bawah. Nah, ini namanya cuma ya sudah ada ini. Nah, Anda mau ini modelnya. Anda mau menampilkan proses bisnisnya, kemudian membuatnya di dalam Google Site tersendiri, itu bagus juga, nggak apa-apa ya. Ini Anda buatin Google Site-nya gitu ya. Tapi Google Site ini maksudnya yang Anda isinya kontennya ngambil dari sini, ini nggak apa-apa, silakan ya. Sehingga nanti ya memang sudah ada, tapi Anda mencoba untuk melakukan modifikasi ya. Itu ada masalah untuk pembelajarannya seperti itu. Atau mau melakukan apa di situ ada videonya ya. Videonya narasinya kemudian Anda akan record ya. Menjadi narasi Anda ya. Itu boleh kan sekarang toolsnya banyak silakan. Baik, kira-kira itu harapan saya ya. Memang kita mau tidak mau di dalam kesempatan ini dituntut untuk seperti ini ya di dalam pembelajarannya dan kelas-kelas saya semuanya menggunakan eh, menggunakan model yang sama. Kemudian model ini akan saya riset dan menjadi model OBI ya, kurikulum pembelajaran berbasis eh, outcome based education. Baik, saya tawarkan kepada saudara yang sudah menyusun, sudah siap, siapa kira-kira silakan angkat tangan yang mau presentasi. Bukan kesempurnaan yang saya minta, tetapi keberanian.
tetapi keberanian ya. Nanti ditanya-tanya ya, semuanya juga akan ditanya. Anda di sini akan ditanya semua ujian. Jadi ada masalah ya. Silakan kira-kira siapa angkat tangan yang mau presentasi. Davinda. Terus siapa lagi? Baru satu. Yang lain? Yang resen baru satu loh. Yang lain mana? Saya nanti presentasinya habis nyoblos katanya. Oh iya jangan, ya kan? Ya, kalau nyoblos sudah selesai kelasnya gitu kan. Baru satu nih, benar. Udah pindah aja. Ya baik, kalau baru satu silakan udah pindah presentasi. Saya cek pengaturannya host tools-nya ya. Sebentar, sebentar. Najma, dua. Oke, Davinda dan Najma dulu. Silakan, Davinda dulu. Ya, presentasinya berdasarkan kepada Google Site yang sudah ada. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit untuk Davinda untuk bisa mempresentasikan karyanya. Silakan. Baik Pak, izin presentasi, maaf, izin off-cam juga karena saya kameranya sedang ada trouble. Ya, tidak masalah. Bisa presentasikan? Saya, Bisa ya, share screen? ya benar bisa Pak, sebentar. Ya. Saya persiapkan. Eh, Baik, kawan-kawan semua, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devina Angelina Bayi Putri dengan NIM C1J02008. Dan pada perkuliahan minggu ini, saya akan mempresentasikan hasil, bisa dikatakan hasil uh, kerja saya untuk perkuliahan 4 dan 5. Kemarin itu saya membagi tugas-tugas saya berdasarkan minggunya, jadi kita langsung aja ke keempat. Uh, Kelihatan berubah tidak ya, teman-teman? Layarnya Oke, sudah kelihatan. kelihatan. Hmm. Oke. Ya, sebelumnya untuk Pak Oman dan teman-teman sekalian, sebenarnya untuk tugas saya itu saya tuliskan hampir keseluruhannya di dalam file, tapi memang saya jelaskan mungkin gambaran umum perusahaannya dan kebijakan akuntansinya di Google Site. Jadi saya buka ini. Perusahaan yang saya hormati adalah perusahaan PT Paraita Mugis Sejahtera atau bisa dikatakan sebagai perusahaan nasi peda pelangi. Dan nasi peda pelangi itu perusahaan macam apa itu? Bisnis macam apa itu? Secara umumnya, nasi peda pelangi adalah sebuah warung makan lokal yang menghadirkan menu makanan rumahan dengan cita rasa yang enak dan nyaman untuk dikonsumsi sehari-hari. Nasi peda pelangi sendiri berdiri pada tahun 2018 dan terletak pertama kali di SCBD Jakarta, Indonesia, kode 12190. Dimulai dari improvisasinya Ibu Najar Patwi Purba dan dengan bantuannya ibunya Dewi Kuswarini Damayanti sebagai pemilik
turun-temurun dari jenis masakan rumahan tersebut. Untuk kebijakan akuntansinya, saya mohon maaf dan teman-teman sekalian karena dari informasi yang lumayan terbatas, saya hanya bisa membuat dua laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Baik, jika saya pencet yang ini, oh keluar. Aduh, hiraukan. Kelihatan tidak ya teman-teman yang file di sini? File ada logonya besar, kasih pada pelangi. Lihat. Baik, jadi tugas saya sebenarnya masuk di dalam file karena termasuk juga ada link-link yang belum saya itu. Tadi gambaran umum perusahaan dan kebijakan akuntansi sudah saya bahas. Dan kemudian untuk kode akun perusahaan dan perusahaan nasi pada pelangi tersebut, ada kode kas, dan perlengkapan, furniture, kendaraan, hutang pihak ketiga, gaji karyawan, modal, penjualan, harga pokok penjualan, biaya training karyawan, biaya gaji karyawan, sewa tempat, renovasi tempat, dan beban penjualan. Untuk format laporan keuangan, saya dari keterangan yang saya dapatkan, bisa dilihat sebagai berikut. Potong, maaf, untuk laporan laba ruginya bisa dilihat ada penjualan, harga pokok dan penjualannya sekitar sejumlah berikut, mungkin bisa dilihat sendiri ya, karena angkanya juga cukup besar. Tapi untuk hasil akhirnya laba usahanya dilihat hasilnya adalah 190, maaf, 119.628.500 rupiah. Untuk tadi dikatakan sebelumnya ada neracanya, tapi untuk format laporan keuangan neracanya mungkin saya itu akan digabung dengan business intelligence, itu akan dibahas nanti. Kemudian untuk penjelasan kode akun, tadi sudah dilihat di sini, penjelasan kode akunnya di sini adalah untuk kas sendiri adalah aset lancar berupa uang tunai. Untuk peralatan dan perlengkapan, pertama untuk peralatan sendiri digunakan adalah aset berwujud yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dalam jangka panjang. Sementara untuk perlengkapan digunakan untuk aktivitas operasional untuk sehari-hari. Furniture tersebut di dalam akun perusahaan ini yang merupakan aset berwujud dengan masa manfaat jangka panjang. Kendaraan digunakan untuk transportasi. Hutang pihak ketiga, maaf ini edit tapi belum masuk penjelasannya, adalah seperti yang dikatakan sebuah kepemilikan kas, kepemilikan uang yang belum dipeserahkan kepada kita. Gaji karyawan itu bisa dijelaskan secara misalnya sudah dijelaskan. Dan penjualan adalah akun penjualan yang meliputi hasil penjualan secara online maupun offline berdasarkan data yang saya dapatkan dari firm Santara. Harga pokok penjualan adalah terdiri dari bahan baku utama, bahan baku penunjang, dan utensils dan packaging. Di training karyawan digunakan untuk melatih para karyawan, serta adanya biaya sewa tempat dan untuk renovasi tempat, adanya beban penjualan, dan ada beban lainnya. Nah, untuk standar journal entries, kalau misalkan saya pencet sini, oh, nah, untuk standar journal entries, dan tadi kalau tidak salah, sudahnya apa ya teman-teman? Saya agak lupa. Setelahnya standar journal entries, ya, oh hilang, maaf. Maaf, kelihatan tidak ya teman-teman, karena di layar saya tidak ada. Ini ya. Ya, untuk standar journal entries, saya gabungkan dengan yang penggunaan business intelligence pakai pivot table. Untuk standar journal entries, untuk pertama-tama saya gunakan kategorikan terlebih dahulu dengan kode akun, nama akun, dan juga kategorinya apakah itu aset, liability, equity, atau revenue, atau expense. Kemudian saya buat jurnalnya. Maaf, saya memang pindah-pindah sheets. Apakah itu kelihatan ya, teman-teman? Udah sheet? Ya, terlihat kok. Oh, terlihat. Ya, baik. Terima kasih. Saya Yuk, belum, lanjut. Ya, sheet bisa terlihat. ya, belum gariskan dan ini memang informasinya terbatas, tapi saya asumsikan saja apa yang memang mungkin terlihat dari informasi terbatas tersebut. Dan karena tidak ada, misalnya kayak seperti sewa tempat, ada catatannya yang menggunakan biaya 600 ribu, 600
juta. Dan memang tidak dijelaskan apakah mereka menggunakan kas atau menggunakan kredit. Jadi saya asumsikan saja mereka menggunakan kas. Bisa dilihat dari catatan tersebut. Um, Mohon maaf Bapak jika misalnya mungkin catatannya salah karena saya sendiri juga kurang sempurna. Dan ya, dan kemudian dari jurnal tersebut saya buat pivot table. Ah, kalau misalnya di aslinya ini kalau misalnya saya buat pivot table untuk balance ya sempat. Saya mungkin ini dulu. Nah, yang ini udah pindah layar belum ya teman-teman? Excel-nya? Ya, udah, Ya. Nah, lebih jelasnya udah seperti ini. kelihatan. Kalau kelihatan, baik. Lebih jelasnya seperti ini. Kalau misalnya di Excel-nya itu saya buat dua pivot table, yang satunya untuk aset, dan yang satunya sendiri untuk liability dan equity. Dan kalau bisa dilihat teman-teman, asetnya sendiri untuk grand totalnya adalah 560.371.500. Ini termasuk dalam furniture, kas, dan peralatan perlengkapan. Serta untuk liability-nya ada gaji karyawan dan untuk equity-nya ada modal yang saya sesuaikan sebenarnya dengan aset karena juga itu pun Ya, kurang. waktu Anda 1 menit lagi ya. Maaf. Waktu Anda 1 menit lagi. Oh ya, Oke, dan juga lanjutkan. di sini ada income statement dari jurnal yang sudah di di apa namanya? Di itu juga apa? Maaf, di pivot table kan. Baik, selanjutnya uh, news sharing. Sebenarnya ini lumayan baik teman-teman. Lalu untuk sistem akuntansi ini sudah ada jurnal entries dan yang bawahnya itu sudah sama. Lalu untuk flowchart-nya, sebenarnya flowchart-nya itu ada di kuliah kelima, tapi untuk gambaran flowchart-nya dari struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, ada founder dan co-foundernya, serta untuk di bawahnya ada komisaris dan manajer operasional, manajer keuangan, staff kitchen. Lalu dari founder dan co-founder ini mereka ke bawah lagi untuk memimpin staf cabang, 3 staf cabang di bawahnya. Karena dari yang dilihat, yang informasi yang saya dapat, jumlah pekerjanya seperti itu kawan-kawan. Dan mungkin banyak banget ya flowchart sistem dan prosedur penerimaan kas, tapi mungkin saya tunjukkan satu saja. Untuk flowchart penerimaan kasnya, wah, ini tidak kelihatan ya. Uh, ya, mungkin tidak kelihatan ya teman-teman, tapi jika misalkan ada yang mungkin mau melihat bagaimana gambaran flowchart-nya, mungkin saya nanti setelah presentasi ini bisa menunjukkan Google Site saya, teman-teman. Sebenarnya itu saja dari Google Site saya. Untuk buku kelima, isinya hanya ya flowchart seperti tadi. Dan uh, seperti itu apa cukup itu saya itu dari presentasi saya cukup dari presentasi saya teman-teman. Mohon maaf jika terdapat sebenarnya banyak kesalahan. Memang kurang sempurna, tapi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Saya tidak komen dulu. Langsung Najma. Oh, baik, Pak. Apakah saya terdengar, teman-teman? Halo? Maaf suaranya agak redam Najma. Sekarang apakah dengar? Ya, langsung Najma aja yang Halo? kedua tadi. Permisi, Pak, kalau saya dengar. Terdengar? Terdengar. Baik-baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat salah. pagi, Pak Onan dan juga teman-teman.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya terkait perusahaan emiten Nusantara. Baik, sebentar. Enggak tertutup. Langsung saja. Jadi saya perusahaannya itu bakso Aci Akang ya teman-teman, di sini dari PT Akang Amanah Makmur Bersama. Di sini saya membuatnya itu di Google Docs teman-teman, jadi nggak di Google Sites. Tidak seperti Mbak Devinda sebelumnya di Google Sites, saya bikinnya di Google Docs. Baik, untuk profilingnya bisa kalian lihat sendiri yang saya paparkan di layar. Kemudian produk dan menu, keunggulan dan diferensiasinya, kemudian buat model bisnis dan strategi dari bakso Aci Akang ini adalah dia berbasis waralaba atau franchise. Ya, jadi ini dia bergerak di bidang kuliner, industri kuliner, dan memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk buku dan kemasan yang dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Kemudian untuk kinerja keuangan dan performa emitennya juga menonjol dalam pertumbuhan penjualan, terutama pada jaringan gerai dan penjualan produk buku, di mana pertumbuhan tersebut didukung oleh strategi pemasaran yang efektif di media sosial dan juga platform e-commerce yang seperti saya sebutkan tadi. Visi dan misi saya dapatkan juga dari prospektus yang saya download dari website Santaranya. Kemudian untuk potensi perusahaannya, potensi pertumbuhannya juga dapat Anda lihat sendiri. Kita masuk ke disclosure, di mana gambaran umum perusahaannya itu adalah PT Akang Amanah Makmur Bersama ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri kuliner dengan produk unggulan bakso aci Akang. Ya, jadi produk utamanya itu adalah bakso aci dengan berbahan dasar aci atau tepung tapioka yang dijual ke seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya itu adalah kebijakan akuntansi perusahaannya. Yang pertama itu adalah penyusunan laporan keuangan, di mana laporan keuangan PT Akang Amanah Makmur Bersama ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia yang mencakup PSAK dan juga ISAK dan disajikan dalam mata uang rupiah dan dinyatakan dalam ribuan atau jutaan dan miliar rupiah. Kemudian kebijakan pengakuan pendapatan ini diserahkan kepada pelanggan atau mitra franchise ketika kontrol atas barang telah berpindah ke pelanggan atau mitra. Pendapatan dari franchise fees diakui secara proporsional sepanjang masa kontrak franchise. Untuk metode persediaannya, mereka memakai FIFO, yaitu first in, first out, karena dia ya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah aset tetapnya, kemudian ada kewajiban dan utang, dan terakhir ada pajak penghasilan. Selanjutnya itu adalah kode akun perusahaan, di mana ini saya dapatkan juga dengan bantuan ChatGPT, yaitu ada kas dan setara kas, ada akun piutang usaha, ada akun persediaan bahan baku, ada akun esi produksi, ada akun kendaraan operasional, utang usaha, utang pajak, modal debitor, pendapatan penjualan produk, pendapatan franchise fee, beban pokok penjualan, beban gaji, beban pemasaran, beban penyusutan, serta pajak penghasilan. Kemudian untuk standar jurnal entries-nya itu pertama ada investasi ekuitas Nusantara dengan dokumen pendukung bukti setoran investor dengan kas di debit dan juga modal disetor untuk di kredit. Kemudian ada jualan produk yang didukung oleh faktur penjualan, bukti transaksi tunai, di mana kas dan piutang usaha di debit dan pendapatan penjualan produk di kredit. Yang ketiga itu adalah pembelian bahan baku yang didukung oleh faktur pembelian dan bukti transaksi tunai dengan debit persediaan bahan baku dan kredit kas atau utang usaha tergantung dalam transaksinya. Kemudian untuk pembayaran gaji didukung oleh daftar gaji atau slip gaji. Kemudian selanjutnya adalah pengakuan beban penyusutan didukung oleh laporan penyusutan aset. Yang keenam adalah pembayaran didukung oleh faktur franchise fee atau after franchise fee. Kemudian pembayaran utang pajak didukung oleh dokumen laporan pajak dan bukti pembayaran pajak atau bukti pemotongan pembayaran pajak.
Yang selanjutnya adalah penjualan produkku didukung oleh faktur penjualan dan bukti pembayaran. Dan selanjutnya yang lain dan terakhir adalah pengakuan pendapatan investasi yang didukung oleh laporan distribusi Santara. Kemudian untuk format laporan keuangannya, saya tidak mendapat cukup informasi dari prospektus yang saya download dari website Santaranya. Dan ini secara garis besar, karena saya juga belum membuat secara di breakdown secara luas ya teman-teman. Jadi untuk total aset dan liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 2.300.000.000 rupiah. Dan untuk laporan laba ruginya didapatkan total pendapatan sebesar 4.363.568 enggak 4.363.568.566 rupiah. Dan untuk total bebannya itu adalah 2.994.705 4.251.068 rupiah. Dan didapatkan laba usaha sebelum pajak sebesar 1.368.849.8 rupiah. Kemudian untuk fitur utama template Business Intelligence di Excel-nya itu terdapat untuk sheet input data, untuk penjualan per outlet, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan ini belum saya buat di Excel-nya teman-teman. Ada sheet pivot table output-nya, itu untuk analisis penjualan bulanan per outlet, rasio HPP terhadap penjualan, laba kotor dan laba bersih per periode, dan dashboard visualisasinya didukung oleh grafik penjualan bulanan per outlet, tren laba bersih, dan juga analisis arus kas per kategori. Kemudian, selanjutnya adalah struktur Boleh organisasi tanya dan nggak job nih? desk. Baik, Pak. Boleh tanya dulu. Itu Mbak Baik, Najma Pak. beli template-nya, beli template Google Site-nya apa pakai ngedesain sendiri? Desain sendiri, Pak. Oh, desain sendiri. Ya, tapi ada saya makanya penasaran itu kalau sudah bisa bikin template keren itu maksudnya. Baik, Pak. Itu Ya, itu ada di desain bagian sendiri. bawah itu di Google Sheet Anda ada ini kan template. Template-nya masih masih pada mahal ya, masih 50-an dolar gitu ya. Nah, ya. Oke, kalau desain sendiri kirain pakai template saya. Oke, lanjut Ya, lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke struktur organisasi dan job description-nya. Di sini saya buat berdasarkan prospektus yang saya dapatkan itu adalah dari direktur founder, kemudian bawahnya ada general manager, dipecah tiga menjadi creative manager, HRD manager, finance manager, dan di bawahnya juga terdapat staff-staff yang sudah saya paparkan di layar. Di sini ada penjabaran untuk job description masing-masing posisi. Saya skip aja untuk mempersingkat waktu. Kemudian selanjutnya adalah desain formulir. Nah, di sini mereka yang saya dapatkan adalah formulir slip gaji yang saya buat sendiri dengan contoh karyawan dengan Mbak Gita Rosliani. Ini finance manager ya di Bakso Aci Akang dengan format slip gaji umum. Ya, teman-teman bisa lihat di layar untuk format formulir slip gajinya. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh faktur penjualan invoice dari pembelian bakso Aci Akang. Bisa dilihat sendiri modelnya. Ya, oke. Selanjutnya kita ke flowchart. Sebentar, agak loading ya teman-teman sabar. Ya, baik. Ini untuk flowchart yang setelah saya buat untuk penerimaan kasnya, di mana proses penerimaan kas kemudian diberikan oleh pembelian produk yang mencakup transaksi baik di outlet langsung melalui aplikasi seperti GoFood atau GrabFood. Kemudian terbitnya faktur, yang faktur ini diberikan kepada pelanggan baik secara fisik di outlet atau elektronik untuk transaksi online. Nah, selanjutnya terbitlah apakah pembayaran sudah dilakukan. Jika belum, maka kita kembali ke penerbitan faktur, yaitu menunggu pembayaran berhasil. Apabila iya, kemudian terima kas dan catat pembayaran. Selanjutnya pembayaran dikonfirmasi di sistem, lalu terbitnya kwitansi dan proses selesai.
Kemudian untuk proses pengeluaran kas, pertama dimulai dengan identifikasi pengeluaran, mencakup semua jenis pengeluaran yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti sewa tempat, gaji karyawan, biaya operasional outlet, biaya pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh persetujuan pengeluaran, di mana pengeluaran tersebut harus melalui proses persetujuan oleh pihak yang berwenang, misalnya manajer keuangan atau pemilik usaha. Lalu, apakah pengeluaran tersebut disetujui? Jika tidak, maka kembali lagi ke persetujuan pengeluaran untuk reidentifikasi pengeluaran dan revisi persetujuan pengeluaran tadi. Dan apabila iya, maka dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang disetujui. Kemudian catat pengeluaran di sistem, terbitnya kwitansi, dan proses selesai. Untuk flowchart penjualan, mulainya penjualan produk, di mana pelanggan memesan produk offline atau online mencakup semua jenis pengeluaran yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya itulah pencatatan pesanan ke dalam sistem. Nah, di sini saya menjabarkan menjadi 3 metode pembayaran, di mana ada tunai, kredit, dan digital. Kalau tunai, maka diterima uang tunai dari pelanggan langsung ke persiapan pesanan. Untuk digital juga sama, diverifikasi pembayarannya, kemudian lanjut ke persiapan pesanan. Untuk kredit, diterbitkan dulu faktur kredit, kemudian catatan piutang, lalu persiapan pesanan. Selanjutnya terbitkan nota penjualan, penyerahan pesanan kepada pelanggan atau kurir, dan proses penjualan selesai. Terakhir itu adalah flowchart proses pembelian, di mana mulai proses pembelian, pertama itu adalah identifikasi kebutuhan antara bahan baku, peralatan, dan lain-lain. Nah, staf operasional mencatat kebutuhan berdasarkan stok dan kondisi operasional. Selanjutnya itu adalah ajukan permintaan pembelian ke pemilik atau manajer keuangan. Permintaan ini berisi rincian kebutuhan barang, jumlah, dan alasan pembelian. Lalu, apakah permintaan pembelian tersebut disetujui? Jika tidak, maka kembali ke sini untuk reidentifikasi kebutuhan dan revisi permintaan. Dan apabila iya, maka lakukan pemesanan ke vendor atau supplier, lalu terima dan periksa barang dari vendor untuk memastikan apakah barang yang diterima itu sudah sesuai dengan permintaan. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran tunai atau kredit. Jika kredit, maka catat sebagai utang usaha dan catat pembayaran utang usaha. Pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian cicilan atau pembayaran penuh. Kemudian proses pembelian selesai. Jika tunai, maka pembayaran langsung tunai ke vendor dan catat transaksi tunai di sistem, dan terakhir proses pembelian selesai. Baik, eh, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas yang satu persatu dulu. Ya, kita karena ini penugasannya sudah yang keberapa kali saya ngasih tugas ya. Ada Green Trader, kemudian Aus MD, Persada, sama Bang Eman, dan terakhir ini adalah saya juga kasih contoh ya beberapa dokumen penyusunan sistem. Jadi di kuliah ini yang dimaksud dengan pedoman sistem itu sudah berbentuk dokumen ya tadi. Presentasi yang pertama dari Davinda, dokumennya nampaknya belum disatukan ya. Jadi nanti itu koreksinya disatukan dalam satu dokumen Google Docs ya, yang berada di Unsud ACID ya. Disatukan mana sesuai contoh yang koperasi ya. Koperasi itu disatukan sehingga menjadi dokumen. Jadi tidak terpisah-pisah gitu ya. Nah, kalau yang belum bisa apa namanya dimasukkan di dalam dokumen, yaitu dikonversi dulu maksudnya. Jadi walaupun itu Google Sheet, ya dikonversi dulu. Kemudian ini tadi saya lihat Davinda ini ada dua mode Excel ya. Dua mode Excel, yang satu berbasis kepada web gitu ya. Mungkin Office 365 ya. Dan ada satu lagi ada yang berbasis kepada desktop. Nah, ini diseragamkan karena ini prosesnya desktop semua.
Kemudian pivotnya tadi saya lihat jurnalnya untuk Davinda itu belum memenuhi 3 aktivitas ya. Harusnya kan ada disclosure dulu ya, tanggal, keterangan, nomor bukti. Nah ini langsung. Menurut Davinda tadi modelnya langsung dan ini kriteria ini tidak bisa menjadi sumber data ya di dalam penyusunan. Artinya kalau konsisten dengan 7 field ya atau 3 aktivitas disclosure, recognition sama measurement ya. Disclosure-nya itu tanggal, keterangan, nomor bukti, kemudian recognition-nya kode akun, nama akun, dan measurement-nya debit dan kredit ya. Kemudian yang berikutnya di apa namanya? Yang belum untuk Davinda belum menggambarkan sistem akuntansi keseluruhan apa namanya sistem akuntansi utama gitu. Jadi digambarkan di situ ada gambaran sistem akuntansi utama mulai dari bukti transaksi, penjurnalan, buku besar, neraca saldo, penyesuaian. Nah, itu akuntansi utama. Ya, begitu ya. Jadi eh, ini masih yang lain masih bisa diperbaiki sehingga format yang apa namanya terstandar memang bebas sih. Nah, dalam penyusunan proses akuntansi ini tidak ada satu kewajiban gitu ya, format sistematikanya. Tapi sistematika yang pada umumnya digunakan di dunia industri adalah seperti itu, ya, dan bervariasi itu pasti ya di dalam penyusunan pedoman sistem akuntansi. Dan yang paling utama itu adalah jangan ragu dengan kemampuan untuk melakukan apa ya? Imajinasi ya, terhadap seluruh kemungkinan eh, penggunaan penggunaan apa? Seluruh kemungkinan penggunaan transaksi atau mengidentifikasi transaksi-transaksi. Ya, jadi maksud saya Anda mendalami transaksi itu, nonton YouTube-nya, ya Anda bisa menciptakan suatu eh, pola ya. Memang di sini Anda bisa menggunakan menggunakan eh, menggunakan ChatGPT dan seterusnya. Cuma ya yang diharapkan itu jangan sampai bahasanya standar ChatGPT itu kan kelihatan sekali ya. Ya, bisa kita rasakan. Oh, ini kalau ini dari ChatGPT nih gitu kan terlihat. Nah, Anda gunakan pakai bahasa bahasa Anda. Ya, termasuk juga menyusun flowchart ya menggunakan eh, menggunakan AI ya flowchartnya menggunakan bahasa bahasa yang digenerate oleh AI ya, bahasa mermaid itu juga sama ya. Nah, tapi kalau untuk latihan silahkan tetapi tetap ya apa namanya Anda sebagai manusia memiliki style bahasa yang terlihat akan beda ya dengan mesin. Tapi itu tidak menafikan boleh boleh sih silahkan tapi ada aspek ada aspek manusianya yang harus diedit, berbeda ya, berbeda. Kemarin saya juga sama di S2 itu ada presentasi, tapi presentasinya mungkin terlihat ya sangat terlihat ya, ya hampir 100% ChatGPT itu tidak boleh. Tapi kalau Anda menggunakan itu sebagai alat bantu itu silakan bagus. Kemudian itu ya, jadi pada intinya Davinda harus menyatukan ya keseluruhannya dalam satu dokumen ya dalam satu dokumen yang terpadu gitu ya. Filenya nggak kepisah-pisah itu seperti itu dan Anda juga bisa eh, melakukan eh, apa namanya kompetensi ulang ya di dalam pivot table-nya
Ya, jadi Anda sendiri nanti kalau bisa mengidentifikasi atau menyediakan satu studi kasus, ya. Kalau saya kemarin studi kasusnya kan Aus MD, ya. Di situ ada jurnalnya, ada buktinya, ada vouchernya. Lalu kita buat ada buku besar, ada neraca saldo. Nah, model satu file itu kalau Anda buat itu bisa menguatkan sistem Anda. Jadi di sini ada eh, case study, ya. Case study menggunakan pivot table, ya, dengan judul yang ada, ya. Baik, saya kira begitu untuk Davinda. Kemudian untuk Najma, bagus, ya. Eh, Apa namanya Google Site-nya, ya. Google Site-nya bagus. Kemudian, tapi semua Google Sites tolong mencantumkan identitas mata kuliah, ya, di depannya. Kan ada kode mata kuliahnya, ya, nama dosennya, kemudian ruangannya, jamnya jam berapa, itu disesuai dengan jadwal, ya. Tolong dicantumkan itu untuk identifikasi mata kuliah. Ya, jadi untuk identifikasi mata kuliah, tolong dicantumkan identitas mata kuliahnya juga. Ya, tahun berapa ya mata kuliah ini dibuat. Itu sangat penting, ya. Ya, walaupun nanti diklaim agar klaim mata kuliahnya itu sesuai, gitu, ya. Ya, tolong di halaman utamanya di home-nya, ya, di home. Kemudian kalau yang ini Najma, ya, sudah ada insert video, gitu, ya. Ya, walaupun videonya yang ideal dibuat video upload di akun Unsud ACID, ya. Ada pakai YouTube-nya akun Unsud ACID. Nah, itu akan lebih bagus, ya, daripada ya itu juga sudah bagus bisa mengupload apa video YouTube, ya. Nah, cuma akan lebih bagus lagi kalau Anda buat videonya. Nah, bagaimana nih bisa membuat pivot table, ya, bisa mengoperasionalkan data, ya, dengan lebih cepat, ya, tapi jangan lupa lagi, ya, bahwa basic akuntansi itu ya kebanyakan saya identifikasi itu masih, ya, belum apa namanya, ya, belum menguasai keseluruhan aspek akuntansi. Jadi tolong akuntansinya juga dipelajari, akuntansi manualnya, sehingga kita bisa, ya, membedakan mana yang berbasis manual, mana yang berbasis business intelligence, ya. Itu kalau Anda membaca buku-buku teks, ya, yang manualnya itu memang ada, tapi kita menggunakan business intelligence agar kita lebih powerful, ya. Ya, baik, saya kira kalau untuk eh, Nabila, ya, saya sudah buka ininya, sudah buka Najma. Nabila sudah dibuka tugasnya, ya, dan sini ada profilingnya jadi satu satu dokumen, ya, sudah satu dokumen, ya, ada satu dokumen. Nah, di dalam flowchart itu sebetulnya ada, coba saya ini bisa buka apa enggak sih? Ya, oke.
Ini contoh invoice-nya sudah ada juga formulirnya. Jadi desain formulirnya sudah menggunakan sudah ada di Google Doc-nya ya. Dan Najma menggunakan Google Doc ini. Oke. Ya, silakan yang berikutnya setelah Najma. Nah, kalau Najma sudah bisa mengkompilasi di dalam satu file ya. Ini filenya disatukan. Ya, cuma flowchart-nya cuma satu ini ya. Padahal ada beberapa tadi saya lihat. Oke, bisa dilanjutkan. Siapa lagi? Raise your hand. Sudah dua. Yang ketiga mana ini? Yang ketiga belum ada. Kalau belum ada bagaimana nih? Ini masih 835 ya. Kalau belum ada kesempatan kali ini ya, kita lanjutkan aja dengan materi ya. Baik, kalau belum ada kita akan lihat bagaimana ya mengonlinekan sistem yang sudah kita buat ya. Nah, untuk bisa melakukan otomatisasi terhadap pivot table yang kita gunakan, digunakan untuk bisa melakukan remote ya atau tempat penyimpanan kita aplikasi sehingga aplikasi ini bisa kita akses baik itu
Recording stopped. Adik yang mana dari teman-teman forum apakah ada yang Recording in progress. Ya, tadi mungkin problem. Nah, untuk otomatisasi, ya salah satu contoh yang bisa menggunakan ini sama juga platformnya juga gratis begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Dropbox ya, untuk bisa melaksanakan remote terhadap ini ya, terhadap pekerjaan kita menggunakan pivot table. Oke, ada yang sudah siap lagi? Ya, saya kira sudah ya, beberapa sudah ada, cuma yang sekarang presentasi, mau presentasi silakan angkat tangan. Ya, belum ada. Ya, kalau belum ada saya closing aja. Ya, karena sekarang libur, silakan nanti dijadwalkan untuk presentasi semua mahasiswa. Ada berapa ya bisa dilaksanakan secara offline di pertemuan yang akan datang. Kita masih ada 1 kali pertemuan ya. Betul, Iya, Pak. Pak. Sebelum Betul, Pak. di Rabu depan tanggal 4. Nah, sekarang yang belum presentasi ya silakan dipersiapkan aja. Saya tidak mau memaksa saudara yang barangkali ingin Rabu ini liburan ya sambil coblosan. Tidak masalah sih ya kalau tidak ada. Ya silakan nanti dijadwalkan. Yang penting ada sesi dan semuanya saya kira akan saya recording ya, ada aktivitas recordingnya di sini. Demikian kuliah kita. Jadi kuliah kita menggunakan bisnis intelijen sampai dengan Anda bisa implementasi ya dengan menggunakan teknologi cloud atau remote ya. Salah satunya yang terus saya gunakan itu menggunakan Dropbox. Dropbox login buatin akun. Kemudian setelah itu pasang di komputer Anda, pasang di komputer klien. Nah, nanti kita bisa bekerja, upload filenya, dan Anda bisa bekerja. Nah, karena di sini sudah ada eh, file, salah satu kelengkapan sistemnya itu adalah transaksi berbasis kepada business intelligence tersebut di dalam satu file, ya. Di samping ada pedomannya, ada juga punya contohnya. Itu saya serahkan kepada Anda ya, mau jumlah transaksinya mau 700 kayak Mang Eman boleh, mau yang 30 transaksi kayak Persada Travel boleh, atau mau yang contohnya kayak Aus MD, terserah kepada Anda. Ya, terserah kepada Anda. Yang penting di situ Anda membuat suatu model akuntansinya. Jadi outcomes dari kuliah ini itu ada dua ya, ada dua. Yang satu itu tadi ya pedoman sistemnya itu ya di dalam satu dokumen. Contohnya yang kedua itu adalah contoh dari sistemnya yang akan dipakai gitu ya. Baik, saya kira begitu. Ada pertanyaan atau tidak nih? Ya, tadi Maaf, Pak. sudah ya Mau nanya, berarti untuk minggu depan presentasi semuanya di offline, Pak? offline. Ya, saya kira Betul. kalau offline tidak mungkin ya, cukup. Ya, mungkin nanti silakan dijadwalkan mau presentasi akhirnya bisa dikombinasikan ya offline sama online. Cuma semuanya presentasi gitu ya. Semuanya presentasi. Ya, tadinya saya akan pilih 10 tapi saya kira ya dengan kondisi seperti ini saya eh, harus dengarkan presentasi dari semua mahasiswa
Itu ya. Jadi semua mahasiswa wajib presentasi. Waktunya nanti silahkan dijadwalkan saja. Ya, mohon bantuannya Mbak Najwa ya, Mbak Najma untuk bisa apa ya, menschedule presentasi dari keseluruhan mahasiswa ini dan presentasinya saya record. Demikian eh, bisa di pertemuan yang kemarin ya atau bisa nanti di hari Sabtu atau hari Ahad bisa lah nanti di ini kan ya. Nah, tapi bentuknya seperti ini nanti saya siapin. Kalau misalkan ada ini 10 yang orang presentasi, ya udah tanggal berapa nanti saya akan siapkan Zoom-nya ya, Zoom-nya. Presentasinya ya cukup kalau sudah nanti cukup 5 menitan nggak lama ya, nggak lama yang penting ya yang penting presentasi dilaksanakan. Baik, terima kasih atas ya. Saya berharap Google Site yang Anda buat di mata kuliah ini menjadi portofolio dan menjadi milik Anda ya, milik Anda. Kemudian Anda juga dengan bangga bisa menampilkan alamat ini, alamat Google Site yang dibuat di sini di CV Anda ya, ketika nanti melamar pekerjaan atau ya menunjukkan identitas Anda, walaupun ini tugas kuliah ya, itu yang saya harapkan. Baik. Nah, dengan demikian kan Anda akan serius membuatnya. Nggak mungkin Anda menampilkan sesuatu yang apa namanya yang tidak membanggakan gitu di CV Anda. Baik, saya kira begitu ya. Terima kasih Recording stopped. atas kehadirannya. Saya tunggu nanti jadwal presentasinya. Silakan Baik, Pak. berkoordinasi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.